Beranilah untuk mengambil risiko, sebab tidak ada yang mampu menggantikan pengalamanmu. Jangan terlalu lelah, bekerjalah saat waktunya bekerja, dan istirahatlah saat waktunya istirahat, dan jalan-jalanlah saat waktunya jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Amam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Aku masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Oke, share lagi aktivitas aku di rumah kontrakan minimalis, aktivitas sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita, yang tinggalnya di Duri Riau ya. Share lagi aktivitas aku kali ini belanja mingguan ya di pasar tradisional. Seperti biasa, belanja mingguan aku kali ini yaitu tentu belanja yang hemat ya. Budget aku seperti biasa cuman 200 ribuan aja. Budget 200 ribu itu tidak bersisa ya, dan di minggu kali ini tuh aku belanjanya agak lama dibandingkan dari yang kemarin. Karena jaraknya itu dari yang aku belanja kemarin itu udah ada seminggu lebih. Biasanya aku itu belanja di hari Senin, dan minggu kali ini aku belanjanya di hari Jumat. Jadi ini tuh pas hari Jumat ya aku belanja mingguannya. Berarti lewat ya dari belanja mingguan kemarin, karena stok kemarin itu tidak dimasak sampai 2 hari pas aku pergi ke Pekanbaru ya. Dan di sini lanjut ke videonya. Di sini aku jalan dulu ke perikanan seperti biasa. Yang pertama kali yang aku beli itu ikan, karena dikhawatirkan ikan itu sudah pada habis, atau kalau udah semakin siang itu takutnya ikan sudah pada kurang bagus gitu ya. Jadi aku lanjut aja keliling cari ikan, dan di sini aku cari udang. Ini aku udang seperti biasa belinya 20.000 uang aja. Untuk ikan tadi aku ada beli 3 macam ya, itu rata-rata 20.000. Untuk ayam di sini seperti biasa aku beli di tempat langganan aku ya. Ini aku beli per potongan gini. Ini harganya 27.000. Karena di sini sudah langganan, jadi aku dikasih korting 2.000, jadi bayarnya cuma 25 ribuan aja. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau beli ikan teri. Ini tuh aku beli 1 ons, harganya 13.000. Aku rencana mau beli ikan asin, tapi aku masih mikir 2 kali. Nanti takutnya nggak kemakan sama aku. Tapi kalau untuk suami itu so pasti dia pasti senang banget kalau aku beli ikan asin ya. Mungkin kalau misalnya di lain waktu pas belanjanya itu sama suami, mungkin bisa jadi ditawarin sama dia beli ikan asin. Oke, tadi aku ada beli tempe sama tahu, itu tempenya 5.000, tahunya 5.000. Lanjut, di sini aku mau beli persayuran dan juga bawang. Untuk belanja mingguan kali ini aku ditemenin sama adik Hilya dan sama Bang Hubu ya. Karena kebetulan aku tungguin si Ato itu kayaknya nggak dateng. Jadi ya udah aku bawa aja adik Hilya untuk belanja ke pasar. Dan ini perdana untuk adik Hilya ikut belanja ke pasar ya. Oke, di sini aku beli cabe dan juga tomat dan juga sayur terong. Ini terong ungu aku beli cuma 3 buah ya. Untuk terong hijau itu aku beli 2 ons atau 1 ons ya, aku pun kurang lupa. Pokoknya di persayuran ini aku tuh belanjanya cuma 48.000 kalau nggak salah ya. Dan aku ada ambil sayur brokoli. Di sini aku ambil daun sop sama bawang peri juga. Ini tuh cuma 2 ribuan aja segini ya. Oke, di sini aku ambil juga si labu siam atau labu Jipang namanya di tempat aku. Dan untuk kentang di sini aku ambil cuma 3 buah ya. Karena di rumah itu masih ada stoknya beberapa buah. Oke, lanjut. Di sini mau dihitung sama si abangnya dulu nih. Dan di sini pas kami setelah belanja itu jumpa sama si Ato, dan ternyata si Ato katanya dateng ke rumah ya.
Dan karena dilihat ada Honda, dikiranya si papa itu ada di rumah, papanya anak-anak. Jadi si Atuk itu balik lagi pulang ke rumah. Kata si Atuknya anak-anak, kalau ada papanya ya nggak mungkin dia juga ikut bantu ya jagain anak-anak gitu. Jadi ya udah, alhasil si Atuk balik. Padahal Honda itu karena memang mau saya pakai untuk belanja ke pasar. Sama 25 48 nih. 48. Oke, alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah dan sampainya dengan baik dan sehat ya, tidak ada terjadi apapun karena aku takutnya itu adik Hilya bakalan lasak gitu ya pas belanja ke pasar, karena kan ngeri-ngeri sedap ya kalau bawa Honda di pasar, karena di pasar itu biasanya rame dan sangat rame dan itu biasanya macet kalau kita lagi jalan gitu ya. Oke, di sini aku lanjut mau beresin dulu untuk si belanjaannya. Untuk ikan tadi aku masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Setelah itu aku cuci tangan dan aku ajak adik Hilya itu untuk nete atau susu ya, minum susu biar supaya dia tidur. Setelah 1 jam aku menyusuin adik Hilya, alhamdulillah adik Hilyanya itu tidur. Dan setelah dia tidur aku bisa beraktivitas kembali di dapur untuk beresin si belanjaan ini. Dan ini aku keluarin dulu untuk sayurannya. Untuk ikan itu masih di dalam kulkas ya, belum aku keluarkan. Setelah aku bongkarin sayuran ini, baru aku keluarin untuk si ikannya. Baru deh aku lanjut beresin si ikan-ikannya, aku siangin si ikan-ikannya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku bongkarin per sayuran. Ini tuh ada tomat, ada sayur terong, ada brokoli, ada tahu, tempe, ada cabai hijau, cabai merah, ada juga daun sop ya, bawang merah, bawang putih tentunya. Dan ada juga labu jipang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Oh ya, karena menjelang akhir tahun di sini lonjakan harga terlalu tinggi ya untuk bahan pangan. Jadi aku itu mengurangin untuk belanja banyak-banyak ya. Makanya aku belanja sayurnya cuman sedikit karena bahan sayur itu cepat membusuk ya dibandingkan dengan stok protein hewani. Kalau stok perikanan seperti ini, kalau kita belanjanya seperti ini ya, ini nggak terlalu banyak, nggak juga sedikit, menurut aku sedang. Jadi nggak khawatir untuk membusuk karena penyimpanan juga di freezer gitu. Kalau sayur aku stok banyak-banyak, dikhawatirkan itu bisa cepat membusuk kalau tidak dimasak. Dan aku tuh nggak tahu ke depannya gimana karena Bang Hamam itu sebentar lagi sudah mau libur sekolah ya. Jadi takutnya kalau pas libur gini entah ada pergi-pergi gitu kan ya, alhasil sayuran di kulkas tidak dimasak dan bisa cepat membusuk. Itu sih salah satu antisipasi aku dari lonjakan harga jelang akhir tahun ini. Intinya dari belanja mingguan atau belanja harian atau belanja bulanan, kita kurangin untuk over budget ya. Karena kalau sudah over budget, nah itu kita takutnya boncos. Apalagi menjelang akhir tahun, kita perlu banyak persiapan keuangan ya. Intinya biar supaya tidak kalap kalau belanja di pasar, yang pertama ketahuin dulu berapa banyak yang bisa dihabiskan ya untuk belanjaannya. Yang kedua, bandingkan harga, karena kalau kita berbelanja pas saat harga pada naik itu harus bisa pinter-pinter ya, pinter-pinter cari tempat yang termurah ya. Aku biasanya gitu, kalau misalnya di kedai yang satunya itu mahal, aku beralih ke kedai yang lebih murah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, hindarin belanja impulsif ya. Apa sih belanja impulsif? Impulsif itu belanja yang tidak direncanakan. Misalnya pas awal niatnya itu nggak ada mau beli baju ya.
Tiba-tiba pas lagi lewat di pasar ada nampak baju yang kayaknya unik, cantik gitu. Dan pas pula harganya murah, jadi tergiur untuk belanja baju tersebut, padahal hal itu tidak begitu dibutuhkan ya. Oke, lanjut ke videonya. Alhamdulillah untuk perikanan udah selesai aku cuci semua. Di sini aku cuci seperti biasa. Paling pertama itu aku cuci bersih dulu dari kotorannya, dari darah-darahnya ya. Baru yang kedua aku cucur, baru yang ketiga aku cuci lagi, dan yang keempat aku bilas lagi. Seperti itulah aku mencuci ya. Kalau ikan satu-satu aku cucur dengan air yang mengalir biar supaya ikannya tetap bersih, dan jangan lupa dibaca bismillah setiap dialirkan dengan air biar supaya berkah gitu ya. Dan di sini udah selesai aku cuci, aku lanjut masukkan ke dalam box kontainer seperti ini. Aku pilih yang mana bagian udang, yang mana bagian ikan, dan yang mana yang bagian ayam. Di sini juga aku ada beli cumi ya. Untuk cumi aku belinya 20 ribuan aja. Untuk cumi udah aku bersihkan juga. Untuk kepala sama untuk badannya itu nggak aku potong. Dan kalau mau motong cuminya nanti pas saat masak aja baru aku potong-potong. Oke, di sini udah aku pilih-pilih ya. Aku juga ada beli ikan apa ya namanya? Ikan kapas gitu, dia itu lepes. Aku suka ikan kapas itu tuh dagingnya lembut dan juga manis. Anak-anak juga suka, cuman jarang banget untuk dapat ikan kapas itu. Pas saat belanja ini dia ikan kapas namanya, itu aku beli 20 ribuan aja ya. Itu tuh kalau agak besar itu lebih enak ya, kalau kecil gini kan kurang puas ya untuk makan daging ikan kapasnya. Oke, alhamdulillah udah selesai, tinggal ditutup-tutupin aja untuk perikanannya ini semua, baru lanjut dimasukkan ke kulkas. Setelah ini aku mau beresin persayuran deh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. I would. Oke, ini untuk ikan aku lanjut masukkan aja ke dalam freezernya. Aku mau menata kulkasnya dulu ya. Di sini ada serai. Ini tuh serai pas aku belanja kemarin. Ini tuh aku letaknya di dalam freezer biar supaya serainya lebih awet. Memang sebenarnya di sealer juga bisa ya awet, tapi serai ini biasanya aku habisnya sampai berbulan-bulan gitu, karena aku jarang banget masak itu pakai serai, terkecuali tumis cabai hijau atau gulai atau rendang atau yang lain-lain lah ya. Itu tuh juga jarang, aku keseringannya tuh nyambel gitu. Oke, di sini aku lanjut mau lap-lapin kulkas di bagian bawah karena aku lihat ini sedikit kotor, jadi aku lap-lapin aja pakai kain bersih. Di sini aku mau masukkan dulu untuk si tahu. Untuk tahu seperti biasa udah aku keluarin, ini aku masukkan ke dalam box kontainer, lalu aku cuci bersih baru masukkan ke dalam kulkas biar supaya tahunya itu nggak gampang berjamur gitu ya. Dan di sini aku masukkan cabai merah, ini batangnya udah aku putilin biar supaya cabai merahnya lebih awet. Itu tuh masih ada sisaan dari cabai merah yang jam mingguan kemarin ya. Di sini lanjut aku masukkan cabai hijau. Ini tuh cabai hijaunya juga udah aku putilin untuk si batang-batangnya. Ini tuh kentang sisaan dari yang minggu kemarin, itu masih ada 2 buah. Aku tambah belanja mingguan ini tuh 3 buah kentangnya ya. Untuk tomat aku beli seperempat. Untuk terong aku beli 3 buah yang ungu, terong hijau. Ini tuh aku belinya berapa ons gitu ya.
Itu tuh sebenarnya mau ditumis cabai hijau, terong hijaunya, cuman karena kemarin aku ada ngerebus, jadi aku rebuslah untuk si labu siam sama si terong. Sebenarnya itu untuk tumis cabai hijau ya. Oke, di sini untuk si daun sop, bawang pre ini tuh aku potong-potongin, mau aku masukkan ke dalam freezer biar supaya lebih awet untuk si daun sopnya. Untuk bawang merah ini tuh aku beli cuman sedikit, dan bawang putih cuman beli 2 bonggol aja. Sebenarnya masih ada sisaan di belanja mingguan kemarin. Cuman aku tambah sedikit aja untuk perbawangan. Oke, udah selesai ya. Untuk ikan teri aku masukkan juga ke dalam box kontainer. Aku mau masukkan ke dalam kulkas biar lebih awet untuk ikan terinya ya. Ini dia belanja mingguan aku kali ini. Alhamdulillah udah selesai semua, udah kelar. Kalau udah seperti ini tuh udah tenang aja gitu ya, mau masak tinggal masak gitu, tinggal satset, nggak repot-repot lagi. Karena kalau misalnya aku belanja harian itu tuh cukup memakan waktu yang panjang ya, karena aku kan juga masih ngurus bayi di rumah. Jadi agak sedikit repot ya kalau harus belanja harian. Sebenarnya bisa karena pasarnya dari rumah aku tuh jaraknya nggak begitu jauh. Kalau jalan kaki aja itu udah bisa gitu ya. Tapi itu tuh banyak memakan waktu gitu. Makanya biar supaya lebih simpel, lebih praktis, lebih enak juga dan lebih hemat, aku tuh lebih memilih food prep, dan ini tuh sudah 6 tahun berjalan ya. Alhamdulillah udah aku tutupin semua. Untuk persayuran ini mau aku masukkan ke dalam kulkas biar supaya sayurnya lebih awet dan tahan lama ya, dan juga lebih segar. Oke, sampai sini dulu video aku. Sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya. Assalamualaikum, see you, bye bye.